Ini sekedar bocoran aja, kami kunjungan tuh ke beberapa Kopdes di Cilengsi yang baru di... Serius dia ini menjalankan tugas kementerian itu serius? Beneran, kami kunjungan. Nah waktu itu di yang depan Kopdes itu, kami ini kan ngelihat belum buka. Tapi tokennya udah bunyi, yang listriknya itu. Udah habis. Iya, udah habis. Tokennya udah bunyi. Yeah. Terus habis itu sebagai warga negara yang baik, ya kami isiin aja tokennya. Nah, 18.000 sekarang itu adalah nilai psikologis yang kita anteng gitu. Nanti ke 19 anteng lagi. Kenapa kita bisa anteng ya? Nggak kayak dulu ya, apa penyebabnya? Pertama memang dia gradually. Kalau dulu kan memang Langsung melonjak. Jadi itu kayak fenomena kodok yang dicemplungin ke air panas. Kalau dicemplungin ke air panas dia langsung loncat. Tetapi kalau ke air dingin airnya diangetin lama-lama panas Mati biasa. tetap mati. Mati di situ. Mati di situ. Ya, itu tapi tanpa perlawanan matinya. Iya. Udah nih? Udah. Oke, sekarang wawancara sama Kabinet Bayangin. Bayangin kan? Bayangin tuh. Bayangin. Ini kerjasama Kementerian Kegelapan sama Tanpa Batas. Yes. Ini kayaknya rutin ya bikin beginian ya? Rutin. Keberapa ini Pas yang muda ya? Keempat ya. Yang sebelumnya dia Kan pernah ikut juga sih yang waktu sama Uceng itu yang kedua. itu yang kedua. Iya. Modelnya akan sama kayak gitu atau gimana? Sekarang beda? Sam. Kurang lebihnya mirip-mirip ya. Ada talk show sama stand up. Cuman sekarang skalanya coba dibuat lebih besar aja. Karena sekarang adanya di Sanctuary Menara Kuningan. 800 orang. 800 orang. Iya. Ada Rocky Gerung juga ya? Ada Rocky Gerung. Nah itu dia ngapain? Marah-marah aja kayaknya. Seperti biasa. Iya. Jadi kan konsepnya kayak yang kalau Cing Abdel kan terlibat ke yang kedua ya kalau nggak salah yang Rusdi Uceng. Iya. Kita kan stand up dulu. Nah, kalau waktu itu kan khusus roasting Uceng semua komika walaupun komika dan yang non komika kan ada Firi Amsari, ada Hensat juga, semuanya ngerosting Uceng. Oke. Kalau yang ini kita stand up aja dulu yang komediannya, habis itu silam, habis itu masuk ke talk show. Nah talk show siapa? Sama? Yaitu Rocky Gerung, Ferry Amsari, Tom Lembong. Wow. Sama lo berdua? Sama bertiga sama Ajis. Sama Ajis ya. Hostnya? Hostnya bertiga. Narasumbernya 3 juga? 3 juga. Lagi nunggu konfirmasi Jokowi juga ya Pak Sam ya? Iya. Serius? Beneran. Jokowi? Iya. Kan dia lagi sibuk sidang. Nah, kan kalau acara gini dia bisa Justru itu menyempatkan. kalau sidang di sini ya kalau nggak salah ya. Sidang di Jakarta Timur? Iya, sekalian. Di Jaktim? Ya, daripada udah nginep-nginep di mana kan. Sekalian ya? Kan sidang kan nggak mungkin sampai malam juga. Iya, Sampai sampai apalagi weekend kan? Iya, ini weekend ya? Weekend. Bisa kali ya Pak Jokowi datang ke Kabinet Bayangin. Bayangin kan. Iya. Lagi pula di situ kan ada mantan anak buahnya Tom Lembong. Iya, ada Tom Lembong. Siapa tahu ada yang mau diomongin kan. Tahu nggak sebenarnya itu anak buah kesayangan loh Tom Lembong. Tom Lembong ini? Kalau lu lihat, pernah ingat video Jokowi waktu dia pergi ke sebuah summit di luar negeri, terus disuruh ngejawab itu? Iya, kan itu yang disuruh ngejawab Tom Lembong. Saat itu dia udah menteri tuh? Udah menteri. Yang I want to test my minister. Itu Tom Lembong. Oh itu Tom Lembong. Itu, terus akhirnya Tom Lembong maju. Sekesayangan itu dia itu dulu. Ya namanya juga hidup ya. Namanya juga hidup. Kalau Rocky Gerung, dia masih tajam nggak sih? Wah kurang tahu tuh gua. Makanya kita tes di sini. Iya. Nah, makanya kami coba undang Jokowi kan beliau memang tajam banget kalau Jokowi kan ya. Iya, kalau Jokowi. Jadi nanti kalau mamanya beliau dirasa agak melempem seperti yang mungkin sekarang nggak sedikit netizen yang ngomong seperti itu kan. Ya kita langsung majuin Jokowinya buat dia kelihatan tajam lagi ya Pak Sam. Karena Rocky Gerung ini pribadi yang misterius sih. Kenapa? Bahkan untuk mengiyakan acara ini kami tidak pernah ketemu dengan dia apa. Jadi kami lewat penghubung. Dia silakan pakai gambarnya di poster. Nggak pernah komunikasi dengan dia. Oke, nanti orangnya akan datang di hari H. Misterius banget lah. Bahkan ketika diundang ya, lewat penghubung ini,
Jadi di budak ya namanya kita kan promo mulai Juni ya. Kalau namanya mereka acara-acara cuman talk show politik mungkin H-3 dihubunginnya. Ini kan kita baru 3 bulan sebelumnya udah coba ngubungin. Iya. Masih lama acaranya. Iya, dia bilang gitu. Oh, Juli juga udah revolusi. Dia bilang gitu. Lewat penghubung. Iya. Lewat penghubung, di forward. Iya. Forwarded tulisannya. Bang, Iya. gini jawabannya. Lah, mau gimana cuy? Akhirnya didesak terus. Akhirnya oke. Pakai fotonya udah oke dan dia akan confirm datang. Iya. Kan Pak Sam udah terbiasa waktu itu bikin desak Anies, sekarang desak Rocky. Desak Rocky. Iya gitu. Desak Rocky. Iya. Ya. Ini bakal ngomongin apa sih kabinet bayangin ini? Apa judul aja atau memang ini jadi premis acaranya? Ya premis acaranya, walaupun bisa dibilang gimmick, ada orang yang mau bilang gimmick, tapi premis acaranya begitu. Jadi masing-masing kami punya role masing-masing. Jadi menteri. Kalau gua mantan presiden. Oke. Ya, karena memang gua mantan presiden kan. Iya, Sengapindo. Iya. Oke. Terus Aji sebagai presiden. Sebagai presiden. Dia presiden. Oke. Ini menteri kegelapan. Oke. Coki itu karena sering nge-gym, kita kasihlah menteri olah jiwa apa? Iya, menteri olahraga dan olah jiwa. Iya, terus Mega itu karena baru didatengin polisian, dia Komisi Perempuan Peduli Kepolisian. Oke. Terus David Nurbian itu anak abah, anak abah calon gubernur Jakarta. Cagup, ya kan dia kan status di Twitternya atau di Instagramnya juga kan calon gubernur, future gubernur gitu. Oh, iya. Terus Tom Lembong, Menteri Perekonomian, Ferry Amsari, Menteri Ketua Mahkamah Konstitusi kita kasihnya. Anjay. Tapi karena nggak pakai Indonesia di belakangnya aman-aman aja gitu. Kan hanya membayangkan. Iya kan hanya ngebayangin. Ngebayangin ya. Ngebayangin doang. Kabinet bayangin. Masa ngebayangin aja udah dikriminalisasi gitu? Enggak lah, kayak gitu. Nah nanti kalau pas lagi si talk show-nya ini, yang mau diomongin apa nih? Yang mau diomongin ya rezim ini kurang lucu apanya sih? Iya. Palingan ya. Tapi kan ada yang bilang tuh waktu di Gajah Mada di UGM, kalau yang tampil satu suara doang itu kayak lo lagi apa ya? Kayak lagi sosialisasi gitu. Karena Kalau ini ada satu Coki. suara gak nih? Ada Coki, ada aku. Ini emang satu suara. Aku Enggak, tidak yang satu 3 suara. ini. Oh, yang 3 nih. Ya, Yang ini 3 kan nih. makanya didesak nanti sama dia nih. Iya. Supaya ada yang pro dan kontra. Iya. Dan Rocky Gerung kan tanda tanya sekarang. Iya. Nggak bisa dibilang satu suara juga dengan adanya Rocky yang Gerung lain. ya. Iya. Tapi menurut lo dia memang orangnya Prabowo nggak sih? Aduh, gimana ya? Nanti biar dia pendukung Prabowo deh, bukan orangnya Prabowo. Pendukung Prabowo nggak sih? Kalau gua belajar dari Panji aja deh. Bahwa statement itu kita harus sedikit abu-abu. Tetapi dia memang lebih lunak terhadap Prabowo. Asik. Udah kayak Panji ya? Iya. Lebih lunak terhadap Prabowo. Iya. Maksudnya dia kan orang yang sangat tajam kemana-mana. Ketika zaman Jokowi itu bahkan nyebutnya Jokowi bajingan tolol. Iya. Artinya keras lah. Keras. gitu. Tapi sama Prabowo ini agak lunak dia ini. Makanya kita hajar juga nanti. Dan gue yakin dia bisa ngeles. Dia emang jago ya. Jago. Iya. Nah, nanti Rocky Gerung pernah kesini nggak sih? Nggak Nggak pernah. Nggak pernah jadi juga, kita hubungin penghubungnya juga ya, Man? Gitu, memang orangnya misterius. Kayaknya dapat nomor pribadinya deh. Siapa ya? Rocky Gerung. Tapi Siapa Abdel? Siapa ya? gue kurang ajar. Lo kasih foto temon nih. Yang baru meninggal. Gue kalau digituin sakit hati gue. Gua kenal gue, subscriber YouTube udah 1 juta. Gue kalau dikenal malah agak aneh juga, ngapain lo nonton gue? Iya benar. Kayaknya nggak mungkin lah dia nonton kita. Oh makanya lu justru ngundangnya si Rizky Gerung itu kan? Rizky Gerung. Tahu gak lu? Tahu. Iya Rizky. Sempet talent reguler di sini kan? Iya sempat. Dia orang Jakarta. Orang Cikampek. Oh. Lucu tuh Rizky Gerung. Nanti lah ya next episode kita temuin Rizky Gerung sama itu belum udah pernah ketemu katanya. Udah pernah ketemu sama Rocky Gerung. Si Rizky-nya cerita. Iya. Ada beberapa konten yang bareng juga dia. Ada. Coba nanti kita cari deh. Iya. Nah nanti si yang stand up ini berapa menit? 10 ya.
Jadi sejam stand up, sejam talk show. Mungkin talk show-nya bisa molor-molor, kalau pecah pasti kita hajar kan terus. Kita lihat lah, tapi kita minimal sejam lah. Gitu. Jadi tiket juga udah dijual ya di Tip-Tip. Silakan kalau mau beli bisa di Tip-Tip. Dia pakai periode-periode nggak? Pre-sale gitu. Nggak ada. Sama aja udah. sama aja. Tapi yang paling mahal udah sold out sih. Jadi ada kelas aja ya, kategori. Iya, ada beberapa kategori. Silakan dibeli sekarang, sudah bisa dibeli di Tip-Tip. Acaranya tanggal 8 Agustus. Ya. Ini kenapa jadi gede banget dari kemarin kita kan scope 200 orangan lah paling ya. Iya. 200 orangan. Kenapa jadi 800 memang karena animonya atau gimana? Dari gue dulu ya, coba. Jadi sebenarnya kalau pribadi gue, ini sebenarnya kayak mendapat saran dari beberapa temen lah, termasuk Bang Abdel juga. Karena ketika gua kan waktu itu gua nggak pernah vakum sih sebenarnya Bang Abdel, hanya gua tuh nggak aktif sell myself gitu. Kalau lu kan aktif nih, aktif nawarin. Kalau gua tuh diajak pasti dateng. Lu ngundang gua ke podcast, gua kan selalu dateng. Tapi belakangan gue kan akhirnya gue menawarkan diri. Ini belakangan gue menawarkan, nah itu dalam hal ini karena lu pernah ngasih nasihat nih ke gue. Masa iya gue? Iya, lu tuh harus lebih sering kelihatan katanya. Ya gitu kan. Jadi ya itulah. Jadi oke, gue ambil nih take action. Makanya Talk of Life gue hidupin lagi dan sebagainya. Makasih juga Cing Abdel udah datang. Makanya memberanikan diri untuk ini, dan gara-gara ini sahabat saya juga menjebak saya lah. Mulai yang dari awal Januari itu kan, gue punya tempat nih di Koma nih, yang di situ. Acara yuk bikin terus yang ini, ayo kita bikin agak gedean, ayo gue bilang gitu, seperti itu. Jadi dalam rangka itu, jadi ini kolaborasi yang mau, ya mungkin terinspirasi juga dari teman-teman yang akhirnya suksesnya itu ketika berduet gitu. Misalnya Coki Muslim itu kan dulu jalan masing-masing kan. Iya. Ketika berduet kayaknya lebih menggelegar gitu. Iya. Nah, kalau Kementerian Kegelapan sebelum ini ya punya ini nggak sih kegiatan-kegiatan over gini? Kegiatan over ada beberapa lah kayak gini. Tapi kami ya biasanya bikinnya ini aja. Lebih skalanya lebih kecil, intimate ya. Ini kan yang terbesar inilah sebenarnya. Kalau Kementerian Kegelapan iya. So far ini kan kenapa 800 dan kenapa 8 Agustus kan ada 8888 apa? Cing Abdel? Nah, betul. Ya, itu. Dia kan 8 bulan 8. Iya. Udah 8 ya. Iya. Dan 800 orang. Iya. Ininya pendukung acaranya? Pendukung acaranya dia lebih. Tapi kan 9 kurang 1 8. Betul. Nanti saya tinggal nggak datang. Ini Rocky Gerung kan kita juga lewat penghubung, siapa tahu nggak datang dia. Nggak datang ya. Tapi jangan dong, harus datang. Di posternya udah ada ya. Jadi 18.000 harga dolar. Nah ya, pokoknya gitu-gitu. Ini acaranya sangat Prabowo banget. Iya betul, mereka terjebak. Iya. Ini jadi acara Kementerian Kegelapan lah. Tapi ini agak serius ya. Untuk ngebahas ini. Tahu ya, kalau dia mah enggak. Gua itu kayaknya ada orang yang melabeli gua tuh komika / aktivis gitu. Jadi apapun bikin acara tuh harus ada bau-bau aktivisnya dan harus dikaitkan dengan politik gitu. Walaupun itu concern gue sebagai pribadi, tetapi kan gue apakah gue tergabung ke dalam gerakan-gerakan juga? Enggak, hanya pernah datang. Itu dari yang mulai roasting Uceng. Itu ini boardnya acara apa ini kok nggak ada ceweknya? Kalau aktivis kan selalu itu penting ya, keterwakilan wanita dalam sebuah acara. Padahal ini kan itu saya setuju. Tapi kan ini acara komedi. Acara komedi itu lucu dulu baru gender kalau menurut saya. Gimana menurut? Setuju gue. Kalau acara komedi ya lucu dulu. Lucu dulu baru gender. Iya. Jadi, tapi sekarang akhirnya ada. Ada. Karena memperhatikan masukan-masukan itu. Aspirasi lah. Tetapi kan tetap yang dipilih juga Mega Salsabila yang lucu dulu. Artinya dia kita pilih bukan gara-gara dia perempuan. Betul. Dia lucu, kebetulan gendernya perempuan. Gitu.
Iya. Nah, terus keterlibatan Coki. Itu juga diserang. Maksudnya, ini nih abang-abangan aktivis apa coba gua abang-abang. Setiap hari ngomelin Prabowo, tapi bikin acara ngajak Coki juga gitu. Yang pendukung Prabowo. Lah ini Dia itu, beauty-nya dia, orang tuh masih menganggap dia itu troll. Satir, kehidupannya satir. Jadi kalau kita satir di panggung, dia satirnya dibawa ke kehidupan gitu. Kayak apa? Man Man on the Moon ya? Man on the Moon. Siapa namanya? Kaufman. Andy Kaufman. Tahu nggak cerita itu? Yang bahkan dia fake, dia meninggalnya aja di fake. kayak Ebel dong, Ebel pura-pura. Iya. Iya. Kalau Haji Bolot kan bisa denger. Iya. Dia hanya di panggung kan, seperti itu. Kalau kehidupan nyatanya, ketika di panggung dia hanya nyambung ketika ngomongin duit sama cewek. Iya. Kalau dia itu, kalau menurut gue ya, tapi gue itu kan kesimpulan gue. Gue sendiri masih abu-abu tentang sikap dia gitu. Ya dia mah satir aja, hanya sampai ke kehidupan karena orang nggak butuh duit aja. Iya. Tapi lo ngajak Coki emang banyak yang protes juga? Banyak. Ada. Protes karena dia pendukung Prabowo gitu? Ya. Ya bahasa-bahasa Twitter lah. Enabler 02. Wah. Iya, enabler katanya. Enabler 02 lo kasih panggung. Dalam hati gue, bukan gue kasih panggung, gue butuh panggung ini. Gue butuh tiket ya. Terbalik ini. Bukan dia butuh gue butuh dia untuk nambahin menambahkan daya jualnya ya. Daya jual dari acara ini. Dan acara ini jangan sampai dilabeli terlalu anak abah juga. Iya. Karena udah ada gua, udah ada David, udah ada Tom Lembong. Tadinya di spot Coki ini mau ada Abdur. Oke. Kalau Abdur udah pas ini jadi acara anak abah. Iya. Iya. Ngapain bikin acara anak abah? Karena nggak mungkin juga kita jual proposal ke abah untuk didanain. Jadi ngapain lah. Iya. Nah nanti kehadiran Kementerian Kegelapan ini diserang banyak orang semua nih. Udah biasa. Sudah biasa saya mah. Enggak, kalau dia tuh posisinya, dia tuh punya posisi khusus lah di internet dia tuh. Dia udah gembar-gembor pro rezim dan sebagainya, tapi nggak ada yang percaya sampai hari ini. Udah. Susah ya, padahal udah seserius itu saya. Dianggap Beneran bahwa itu nyoblos. hanya trolling atau satir gitu. Beneran nyoblos saya. 02. Udah berkali-kali dibilang iya beneran nyoblos. Pecinya saya coblos Prabowo waktu itu. Iya masih sah sih. Namun masih dalam kotak ya. Terus, Karena masih percaya bahwa kita butuh gelap dulu untuk bisa sampai Itu ke beneran, terang. Cing, percaya itu saya. Bahkan- Kepercayaan saya itu. dia ulangi di Pilkada Jakarta yang dia mendukung Dharma Porengkun kan? Dharma Porengkun. Bahkan Dharma Porengkun itu notice di keberadaan dia. Serius juga dianggapnya sebagai Iya. pendukung. Iya. Dharma Iya. Porengkun. Iya. Jadi waktu itu kan dia sebagai gubernur ini kan calon gubernur Jakarta, Cing ya. Independen tuh dia ya. Independen dia. Nah, habis itu kan dapat 10% ya buat dia kan sesuatu lah ya. Iya. Nah, terus habis itu bikinlah dia selamatan kan. Bikin selamatannya di Depok yang nggak milih dia juga sebenarnya. Kan nggak bisa nyoblos dia juga. dia Memang ngapain di seru Depok? tuh orang. Emang Iya. seru Kok banget. bikinnya di Depok? Iya, seru banget. Seru kan nggak bisa pilih dia ya. Jadi Iya. emang begitu. Emang yang saya pilih tuh emang harus begitu-begitu Pak saya. Dan ini ya, nyeleneh. Iya. ini dia sampai ditelepon oleh tim ses serius dari pesaingnya. Entah RK atau yang Pramono Anung nih yang telepon. Yang waktu DKI ini. Iya, waktu waktu DKI. Jangan serius-serius amat lah gitu. Karena mereka sendiri takut karena udah sampai 10% ini. Ya kan menangnya tipis banget ya, 50,0 sekian kan itu menangnya Iya, yang iya, Pak Pramono tuh ya. Iya. Jadi orang-orang itu nggak tahu apakah mungkin kekalahan Ridwan Kamil tuh gara-gara dia juga gitu. Keambil ya. Keambil suara. Karena orang tuh kaget loh 10%. 10% ya gede ya. Gede, 10% kalau Aku pun kaget. Iya. Bangun. Jangan-jangan dia juga kaget ya? Iya, dia juga kaget pasti. Iya. Nggak memperkirakan. Sebenarnya gini loh, kalau soal Dharma Porengkun gue udah pernah bilang juga, kalau dia tidak ada kasus pencurian KTP, mungkin bisa menang dia tuh. Emang dia kasus pencurian? Ada di awal kan dia tuh harusnya tidak bisa mencalonkan kan katanya, tapi dia jumlahnya kurang lah yang
untuk yang persyaratan KTP tersebut KTP, tuh iya. dukungan. Ambil dia. Nah, terus dia habis itu diindikasikan kalau dia mengambil si Iya, KTP itu data-data KTP. KTP. Iya gitu, pencurian data lah bukan Ada KTP. anaknya Pak Anies. Nah yang kan lucu itu anaknya Anies Baswedan, Iya, iya. termasuk Oh, iya, orang iya. yang nge-sign. Ya, gue dengar itu ya betul. Iya, gitulah. Nah, ini kan sudah cocok sekali jadi modal kegelapan. Tapi kan waktu Caranya. itu isunya bukan dia, memang dia diusahakan untuk bisa masuk sehingga ada orang yang mencoba yang nolongin lewat jalan itu. Iya, tapi kan istilahnya dia melakukan sebuah kecurangan dalam prosesnya. Prosesnya, ya, Entah ya, itu dia atau timnya, artinya satu entitas lah, Iya, gitu. Iya. Artinya kalau di luar itu saya sih orang yang, ini calon alternatif yang kuat sebenarnya. Bahkan untuk dibawa ke tingkat nasional boleh lah. Ya, tapi sekedar alternatif aja sih. Iya. Iya. Tadinya mau dijadiin kotak kos. Itu kan pengganti kotak kosong kan? Tapi ternyata ini ya, menjadi kotak Pandora yang membuat panik semua orang. kita berandai-andai lah kalau 2029 Prabowo Teddy, Gibran Jokowi, terus Dharma Porengkun jangan Anies deh Ganjar. Gue kayaknya Dharma Porengkun Ganjar deh. Iyalah kalau lihat itu. Tapi Saya kalau pilihan menurut berat, pilihan berat. kabinet Kementerian Kegelapan, apakah sekarang udah sesuai track kita menuju Oh, ke sangat. kegelapan yang gelap banget gitu? Sangat, bahkan kami ngerasa kecepatan sekarang. Lu cepet amat ya. Kami tuh ada rancangan repelita gitulah, 5 Oke. tahun kan. Iya. GBHN ya. Iya, GBHN. Nah, Rancangan sebenarnya penggelapan 5 tahun. nah, iya mungkin sekitar seperti itulah. Nah, kami tuh sebenarnya kira-kira akan segelap ini tuh sebenarnya di perkiraan kami itu di tahun kedua masuk ketiga. Nah, Oke. kegelapan kejadiannya yang kelihatannya kok segelap ini ternyata baru 8 bulan Iya. sudah ngebut Pak saya. Yang Avan itu kan Iya. Maksudnya itu kan belum udah setahun itu belum yang- setahun. yang waktu demo Avan itu. Iya. Nah, ternyata tuh lebih cepat dari yang kami kira. Iya. Apa aja sih yang lo pergerakan ke gelapnya lebih cepat? Jelas yang Avan itu salah satunya jelas. Terus habis itu kan dari awal dari bisanya Gibran untuk menjadi calon wakil Calon presiden presiden. itu kan ibaratnya ini ya pertamanya kan itu. Iya. Terus sekarang ya ini dengan apalagi di bulan ini Pak Prabowo udah berapa kali pidato tuh? Isi pidatonya kan mantap-mantap kan. Yang sampai dijadiin konten tuh sama si Harry sama si Yudakel. Iya. Iya. Dibilang Ditambahin punchline harusnya. Gitu, Iya, terus habis itu komika baru dibilang. apalagi sekarang Kopdes kan, ada Kopdes lagi. Kemarin kami kunjungan, ini sekedar bocoran aja, kami kunjungan tuh ke Kemana? beberapa Kopdes di Cilengsi yang baru di Serius dia ini menjalankan tugas kementeriannya itu serius. beneran kami kunjungan. Ke Cilengsi beneran? Di Cilengsi beneran ada 3 Kopdes lah yang kami itu karena pengen lihat proyek baru Pak Prabowo ceritanya kan. Ada yang dibangun di pasar. Waktu itu kami datang kayak kesiangan. Jadi kan kalau di pasar mungkin bukanya sesuai waktu pasar lah dari pagi kan. Oh ya udahlah kalau ini menurut saya make sense. Oke. Nah, habis itu ke yang berikutnya di perumahan ada. Nah, ada di perumahan itu baru selesai dibangun, jadi belum aktif. Oke. Nah, terus habis itu satu lagi di depan kantor desa, belakangnya ada SPPG. Itu di daerah Cilengsi. Nama desanya saya lupa. Nah, itu tuh ternyata setiap yang bangunan Kopdes yang kayak gudang itu pintunya 8. Oh. Jadi pintunya tuh 8. Jadi ala Prabowo lagi. Prabowo lagi. Iya betul. Nah, waktu itu di yang depan Kopdes itu kami ini kan ngelihat belum buka. Tapi tokennya udah bunyi yang listriknya itu. Udah habis. Iya, udah habis. Tokennya udah bunyi. Iya. Terus habis itu sebagai warga negara yang baik ya kami isiin aja tokennya. Oh, jangan-jangan lu reimburse APBN nggak ya? Enggak lah, kalau saya mendukung tuh ikhlas. Iya. Jadi visi aja Kalau nggak saya bunyi. boleh lihat ya, Dia kaget. saya kan sebenarnya subscriber Kementerian Kegelapan juga lah, follower mereka. Saya sama istri saya tuh ngelihat ini orang tuh pakai dana sendiri, demo MBG dateng. Yang mendukung MBG itu ya gue lihat juga. Ya. Iya, kami datang yang ternyata salah waktu kami datang itu ternyata yang anti MBG. Kami pengen yang dukung-dukung MBG sebenarnya. Kami tungguin waktu itu pernah tuh saya ini lagi nggak bisa. Jadi staf sus kami yang maju kan. Waduh, staf sus. Ada. Nah, itu staf sus kami yang maju dan nungguin nggak datang-datang. Nggak lama setelah staf sus kami pulang datang dia. Dan kaget, Iya. jangan staf sus ini Kementerian Kegelapan. Ya kan kalau lu Kemeninfo, tuh kan ada Dinas Kominfo, kota mana, dinas. Ini udah ada Dinas Kegelapan Kota Semarang. Udah ada. Udah ada dan itu Kanwilnya udah ada kanwilnya. Iya, Ada beberapa. dan itu organik.
Terima kasih kawan-kawan di daerah yang sudah Dinas Kegelapan, gue yang tahu ya ada Dinas Kegelapan Kota Semarang. Ada kepala dinas ya berarti. Ada kepala dinasnya gitu loh. Nah, kawan-kawan kita ketemu lah. Terima kasih loh sudah. Dan dia tuh sebenarnya tidak punya program, hanya memantau program-program Program yang Prabowo yang udah ada gitu. Jadi kalau dia bilang itu kalau menurut gue ya, ini pembelaan gue ya, kalau dia itu penyebab kegelapan, enggak, dia hanya memantau kegelapan yang sudah terjadi. Kami kan mengawal dari awal, mengawal kegelapan. Supaya ke arah kegelapan. Kami mengawal lah sampai ke Enggak mengarahkan juga, cuman mengikuti arus. mengawal. Ya, hanya mengawal ke arah kegelapan. Enggak, mengawal kan ada effort bahwa ini jangan sampai gagal nih. Jangan sampai gagal kegelapan. Monitor aja. Kan tadi itu kan ngisiin token Pak saya. Oh iya itu. Tuh, kami udah Itu malah terang. Iya kan yang penting Artinya update-nya kegelapannya itu nggak sudah bunyi terjadi. tokennya. Dia hanya mendokumentasikan kegelapan. Tapi menurut lo ada nggak program yang gagal? Yang gagal. Gagal menuju kegelapan. Oh ternyata jadi bagus gitu loh. jadi bagus. Apa ya yang jadi bagus sekarang ya? Belum ada sih ya kayaknya. Belum ada sih. Lu yang dalam kabin. Nah kan kami kan jadi maksudnya kami merasa apa yang kami ramalkan itu kejadian gitu Pak Sem. Jadi kalau sebenarnya kami di kegelapan ini belum merasa terancam dari keberhasilan pemerintah gitu loh. Kan kocak semua. Iya. MBG kalau bener kan bagus. MBG kalau bener kan Iya. Nggak, tapi menurutku beberapa kami tuh ada ini apa namanya jadi Kementerian Kegelapan ini punya divisi animasi sebenarnya. Oke. Nah, kepala divisi animasi Kegelapan ini dia itu orang Rangkas Bitung. Terus habis itu dia punya toko kelontong. Nah, toko kelontongnya tuh terserap di ini SPPG dia, di SPPG di daerah dia, dan katanya SPPG di daerahnya itu berjalannya baik. Nah, kalau kami nggak denger itu ya bagus dong. Bagus lah, bagus. Tapi gagal. Sebagai Kementerian Kegelapan itu kegagalan. Iya. Tidak. Kan kalau kayak gitu gini, anggaran terserap ugal-ugalan, tapi rakyatnya nggak keracunan kan gitu. Saling. Jadi di bawah itu tetap ada yang terserap. Si ketua divisi animasi kami itu mendapat masukan tambahan. Terus habis itu di sekolahnya tidak keracunan. Tapi tetap secara garis besar tetap ini program kegelapan yang cocok. Jadi kami senang sebenarnya kalau ada beberapa yang berjalan lancar gitu. Berjalan lancar senang juga sebenarnya. Senang. Tapi baru mengundurkan diri lagi tuh. Iya. Baru tadi pagi tuh saya baca. Itu kenapa kalau dari Kementerian Kegelapan? Nah, bilangnya karena sakit ya. Karena sakit. Iya, nangis terus. Saya juga kalau nangis terus kan pasti darah tinggi kan gitu ya. Katanya orang nangis terus bisa hernia loh. Ngeden. Iya. Kalau cek dia hernia mengawal kegelapan. Ibu-ibu tuh nangis, mau sedih gitu. Iya. Mungkin halus kali perasaannya. Iya, ya udahlah. Mungkin. Dunia politik ini kan kejam. Sikut sana, sikut sini. Sikut sini. Ini udah ada pemanasan di pinggir jalan. Ya kalau gini lah, bedakan antara seorang politisi dan seorang ibu gitu. Kalau misalnya seorang ibu, Agi pula dia tuh sering nangis, sering dijadiin meme juga sama netizen. Anaknya perasaannya pasti tergoncang juga kalau dia punya anak ya. Tapi kan waktu kemarin juga banyak yang ada juga orang yang senang dipimpin oleh seorang ibu. Orang ibu nggak mungkin kepengen anaknya dapat makanan yang nggak baik atau keracunan. Jadi pas lah dia diangkat sebagai ketua BGN. Iya. Ternyata nggak kuat ya. Dia aja nggak kuat. Ternyata. Ya tidak semua orang bisa bisa menjalankan program kegelapan ini dengan sadar. Tapi ini memang program yang absurd sih sebenarnya ya. Karena bisa memang banyak dalam implementasinya keracunan dan sebagainya, terus masih dibela itu cuma berapa persen. Iya. Ternyata sampai ke implementasinya aja carut marut, bahkan ada dapur-dapur yang udah mulai demo juga kan. Nah itu bagi kami tuh tumbal-tumbal kegelapan itu, yang demo-demo itu. Dapur. Sudah 7 bulan, nah itu tumbal-tumbal kegelapan. Itu nggak kelar-kelar tuh, 7 bulan kenapa gitu? Nggak tahu, kami juga kami tuh demo pengen ketemu dia sebenarnya. Sudah 7 bulan teman-teman di daerah, mana harus hadir gitu. Iya, dia ganti kameranya hilang. Kameranya nggak lihat dia. Sudah 7 bulan gitu lagi. Nggak kelar-kelar, nggak tahu apa 7 bulannya. Iya, istilahnya kami pengen ketemu itu. Itulah kita di situ kan
kebetulan orangnya orang berkebutuhan khusus juga. Sebenarnya kasihan ngelihatnya. Iya, Tapi yang kita tertawakan kan bukan kebutuhan khususnya. Iya. Kondisi investasi dia itu memang kocak gitu loh. Iya. 218 miliar kalau nggak salah itu orang udah keluarin sekelompok itu. Itu kelompok itu. Iya, iya. Ya wajar Total sih kalau kerugiannya, misalnya ada 20 dapur gitu ya. Iya. Tapi lo ngerasa nggak sih karena kita udah sering banget dengar suara jumlah uang fantastis dari MBG, akhirnya semua korupsi 1 triliun satu hari MBG gitu-gitu doang akhirnya kayak Dia kemarin kayak lihat hadiah Piala Dunia 897 miliar. Kecil gitu kan. Iya. Nggak nyampe sehari. Pengadaan kipas aja 11,8 triliun. Itu kipas loh ya, bukan AC loh. Kipas kipas apa? gede loh. Gue kemarin tuh ini kipas-kipas yang gede gitu. Ya, Bukan tapi- kipas angin yang gini-gini, bukan. Kipas segitu, begitu. Blower. Iya. Tapi kalau ditaruh di Kopdes ya berantakan semua ininya itu. Ya bener ketiup itu. Iya, ketiup. Iya, Indominya pada terbang. Pada terbang. Jadi kalau pemain kami lihat ya, jadi dia kalau Cing Abdel pernah lihat fisiknya nggak sih gudang Kopdes itu? Nggak pernah secara langsung ya? Iya, Nggak jadi pernah. kelihatannya jadi depan itu ada 6 pintu. 6 pintu tuh kayaknya yang akan dipakai buat display. Oke. Display barang-barangnya. Nah, terus habis itu di samping kanan itu ada kayak pintu gede banget. Mungkin itu yang akan masuk truk dan gudangnya. Loadingnya di sana. Jadi semua bahan-bahan makanan. Terus habis itu yang akan produk-produk yang mau dijual itu akan ditaruh di gudang tersebut. Nah, di samping si token yang kami isi itu, nah itu ada pintu isinya tralis. Jadi pakai tralis gitu loh. Nih kayaknya buat kalau yang maling di penjara di situ langsung. Maling Kopdes. Jadi gitu. udah ada selnya. Udah ada selnya kayak betul kayak sel. Nah, jadi Terus gimana ngelihat juga? nah yang bikin kami penasaran itu kipas anginnya mau ditaruh di mana sebenarnya nanti. Orang Iya. gede banget. Terus yang salah satu konten dia tuh datang barangnya tuh juga jarang-jarang gitu ya. Kami waktu itu, nah itu kayaknya kooperasinya yang di Kopdes yang masih di Jakarta lah kan yang di Blok M juga kecil tuh. Oh iya, Yang di Blok M gue pernah di lihat. Iya. Iya. Nah kami tuh waktu itu pertama sebenarnya pengen ke sana. Terus habis itu jam 12 lah, jam 12 lewat, itu dikunci, orangnya nutup gerbang itu nutup Istirahat kali? Iya kira dikunci terus kirain istirahat nih nanti balik nggak balik. Akhirnya kami ke koperasi yang di daerah Makanya kayaknya memang Ciledug ya. nggak serius kayaknya. Nah yang di Ciledug itu dia Serius? menyerap banyak semacam konsinyasi lah. Jadi yang produk-produk yang dijual mungkin di kompleknya atau gimana gitu ditaruh di situ. Jadi konsepnya sebenarnya secara apa ya? Yang kami lihat ada praktek yang cukup berjalan lah. Jadi warga nitipin barang di situ buat dijual gitu. Nah itu sih nggak apa-apa. Tapi sebenarnya konsep koperasi itu sebenarnya gimana sih dari kan pengetahuan gue ya. Iya. Kalau misalnya orang bikin koperasi karena ada Anggota. di petani bareng-bareng gitu. Terus dia butuhnya kan sama nih. Butuh pupuk, Iya. butuh alat-alat. Iya. Nah, mereka berkumpul, ayo kita bikin koperasi. Iya. Bukan ada orang dari atas bikin koperasi terus jualan gitu. Bukan gitu kan sih ininya. Konsep koperasinya Iya, gitu. konsep koperasi itu ya ada anggota koperasi. artinya Kopdesnya ada anggotanya nggak sih? ada. Yang beli ini harus jadi anggota atau gimana? Kalau kami sih datang aja beli waktu itu. Nah, Nggak, anggotanya tapi- siapa kalau itu koperasi ini? Anggotanya ya yang warga di situ kan, makanya kalau yang di desa tuh kan ada dana desa yang diinvestkan ke situ juga. Oh. Nah, kalau ini disebutnya Kopdes, kalau yang di Blok M nggak desa kan? Koperasi kelurahan ya. Enggak, dia Kopkel. Koperasi kelurahan. Tapi kalau namanya desa paling dekat di situ kayak Kemang Village ya. Ada desa-desanya juga. Desa Kemang. Kemang. Nggak, artinya Oh, ini desa ini tingkatan administratif. iya, maksudnya. Kopdes itu. Oh. Makanya kan kalau yang posisinya aneh-aneh itu karena dapat tanahnya memang di situ. Memang di situ. Tanah desa, iya, yang kosong. Tanah desanya. Jadi bukan ngelihat dari peluang bisnisnya. Oh. Kosongnya di atas bukit ya dibikinnya di atas bukit. Iya. Yang penting di desa itu ada koperasi. Iya, itulah yang dan dana desa ini kan yang dicurigai itu kan dana desa ini bukan dicurigai, dana desa ini kan memang dari APBN. Nanti diarahkan ke sana Iya, gitu iya. loh. Kayak kadang bilang juga itu kalau Kopdes ini udah berjalan lancar, nanti Indomaret sama Alfamaret jadi nggak usah ada aja. Ya kalau itu istilahnya tujuannya untuk
menyaingi hegemoni dari konglomerasi ya bagus-bagus Bagus ya, aja iya, gitu iya. loh. Ya, namanya juga Tapi niat. berjalan natural gitu Iya, ya. berjalan natural aja. Tapi Jangan kemarin kalau dilarang. mamanya yang kami kunjungan yang di daerah apa Ciledug itu ya, itu harga telurnya memang lebih murah ketimbang di kayak Alfamart atau Alfamidi, maaf nih kalau nyebut merek ya, Iya. kayak gitu itu memang lebih murah. Jadi tapi dia bilang dananya dari atas belum turun, jadi masih modalin sendiri. Waktu itu kami bayar pakai kris aja belum bisa waktu itu. Dibilang krisnya lagi di luar. Oh, orang krisnya maksudnya. Pak krisnya lagi di krisnya luar. lagi di luar. Ya nih krisnya lagi di luar. Oh, orang maksudnya gitu. Iya gitu. Negaranya kris. Jadi maksudnya kayaknya secara apa ya? Infrastrukturnya juga belum. Infrastrukturnya masih belum lah gitu loh. Ya lebih banyak kocaknya Iya sebenarnya. lebih banyak kocaknya. Ya, terus barang-barangnya kosong. Kan Rindra pernah bilang bahwa itu disebarin nih. Jadi kalau kita ada apa-apa dengan ekonomi Indonesia, jadi orang-orang ini misalnya udah mulai sulit makan, cari sembako sulit. Nah, kita tuh udah dikasih target jarahan pertama. Makanya kan mereka ini kan apa ada pendidikan militer ya. Kan? Iya, supaya kalau tapi kalau ngelihat barangnya kosong gitu belum dijarah udah habis. Iya, apa ada mau dijarah? Iya sih ada pendidikan militernya ya. Iya. Nah, itu ya. Kalau militer itu kan itu dia mau nginiru Alfamart. Sama Indomaret kan kalau datang kan selamat pagi Pak. Selamat pagi kan selamat pagi Cing, selamat belanja. Kalau dia pagi-pagi Pagi-pagi gitu. Iya. Tapi itu Panjang kalau soalnya. menurut Kementerian Kegelapan urgensinya apa? Ya itu pagi-pagi itu. Soalnya dia Kan nggak usah latihan ke militer. soalnya dia kan sebulan katanya ya pendidikan sebulan. Iya. Terus habis itu tiga minggu pelatihan militernya, Iya. seminggu pelatihan manajemen. Nah, itu 3 memang- minggu jadi pagi-pagi aja. Pagi-pagi dan itu aja latihan-latihan militer gitu. Kami sedang mencari sih kemarin itu kami juga pengen datang ke tempat yang sudah aktif, pengen ngobrol sama manajer yang udah ikut pelatihan itu sampai selesai. Ternyata kan belum ada buka. Nantilah kami cari lah biar kita tidak berasumsi lah. Nah iya. Nah, iya. Yang diajarin itu apa di sana? Iya, iya, Tujuannya apa gitu? Sebenarnya berasumsi juga nggak apa-apa, orang udah terang-terangan bikin toko kelontong secara masif. Terus yang di training militer Iya. gitu. Pengen ketemu orang ya, Mas. Pengen ketemu penyintas itu. Terus barang-barangnya masih jarang. Iya. Kacau balau, token belum diisi. Ini kacau lah udah sebenarnya. Itu kan. Aduh, nggak tega aku. Gimana sih token aja belum diisi? Kami isiin aja. Tapi kan ini memang program-program andalan dari Pak Prabowo ya, Itu MBG. dia, yang andalan aja begitu kan. Jadi sebenarnya kocak lah negara ini sebenarnya kalau kita ini ya kalau dibilang latuhihin ini dolar bisa mencapai 25.000 iya. ya. Mungkin aja tuh. Mungkin aja ngeri sih sebenarnya kalau itu terjadi ya. Nah, tetapi sekarang kalau kita lihat Ceng Abdel 18.000 itu udah sebuah nilai psikologis baru. Dan itu bahaya kan. Artinya oke lah sekarang stabil di 18.000. Tapi ketika dulu mencapai 18.000 kita tegang. Iya. Nah 18.000 sekarang itu adalah nilai psikologis yang kita anteng gitu. Nanti ke 19 anteng lagi. Kenapa kita bisa anteng ya? Nggak kayak dulu ya? Apa penyebabnya? Ya karena pertama memang dia gradually. Kalau dulu kan memang Langsung melonjak ya, melonjak. Bu. Jadi itu kayak fenomena kodok yang dicemplungin ke air panas. Kalau dicemplungin ke air panas dia langsung loncat. Tetapi kalau ke air dingin airnya diangetin lama-lama panas Mati itu Biasa. otomatis. Mati di situ. Mati di situ. Nah, itu Tapi tanpa perlawanan matinya. Iya, gitu. Iya. Tapi kan kerasa juga di harga-harga kebutuhan pokok udah mulai kerasa nih. Iya. Ngasih jajan anak nih, gue kan ada anak yang lagi kuliah. Cepet nih habisnya nih sekarang nih. Cepet dia. Harga-harga pada naik ya? Harga-harga naik. Maksudnya dikasih bulanan, bulan keberapa tuh udah minta lagi gitu. Iya. Kalau tahun-tahun sebelumnya agak-agak cukup nih. Dengan nominal yang sama, Nominal yang habisnya lebih cepat. Lebih cepet. Bensin juga ya. Kita ke pukul 2, bensin harga minyak emang naik dunia. Iya. Harga dolarnya naik. Naik juga. Ke pukul 2 kali jadinya kita. Sebenarnya ini Terus, juga Cing Abdel sama gua, dia juga udah pindah ke EV. Nah, terus kemarin sempat juga pemadaman bergilir, jadi pusing kita. iya. Sebenarnya kan juga ini kan kayak program MBG ini kan Pak Prabowo juga ngerasa
dia selalu dibully, dikritik kan. Nah, Terakhir dia ngomong itu kayak dia. gitu. Saya dibully karena mau ngasih, Ngasih makan anak. Sebenarnya dia dibulinya kan bukan karena ngasih Bukan makan itu. anaknya gitu loh. Taruhlah gini ya, asumsinya aku anak satu gitu ya. Di luar sana juga yang ada anak satu. Terus abis itu udah bersekolah. Asumsi kita makan sehari 3 kali lah ya Pak Sam ya, seperti 3 kali. Nah si MBG ini kan cuma ngasih makan sekali. Nah jadi kan sebenarnya kebutuhan makannya 9. Karena ada 3 anak. Karena enggak, kita bertiga. Oh, bertiga, Kan oke. orang tua, Ya. 2, anak 1. Nah, kebutuhan makannya 9, yang dikasih 9 makan porsi. 9 porsi lah. Nah, yang dikasih makan cuma 1. Jadi dia hanya menyelesaikan 1, sementara kan 8 sisanya Prabowo. Nah, maksudnya 8 sisanya ini. Tetap Nggak, aja. 8 sisanya ini kan terpengaruh dari harga kenaikan-kenaikan lain. Iya, gitu loh. artinya Jadi- nggak bukan solve juga Iya. gitu. Kok saya jadi ini Pak Prabowo ya? Enggak. Pasti Tapi itu Artinya kan kita ya. kebutuhan porsinya 9 nih dia. Iya. Yang di solve cuma 1. Satu. Berarti 8 porsi kan tetap kita harus Dan 8 porsinya Sediakan naik. 8 porsi itu harganya naik semua. Naik semua. mungkin dengan yang 10 porsi sebelumnya jadinya harganya kan atau Iya, 12 iya, porsi. Iya. gitu. Jadi ya maksudnya memang kalau kenapa kami bilang itu ini arahnya ke kegelapan, ya benar gitu loh. Memang begitu, dan itu kan seperti yang tadi aku udah bilang lagi, walaupun kawanku yang kenalanku itu toko kelontongnya terserap, tapi permasalahan si 8 ini yang itu baru anak 1. Kalau mamanya anak kedua atau 3 kan lebih Nambah lagi. Ya itu Jadi toko kelontong terserap karena dia secara mungkin orang yang lincah dalam berbisnis. Tetapi Iya. orang yang di pasar-pasar kehilangan stok tuh banyak juga. benar banyak juga. Banyak juga. Jadi maksudnya ya tetap kegelapan ini tetap Karena orang berjalan. memilih menjual ke dapur. Iya, yang udah pasti-pasti aja. Iya, Stok berkurang. jadi Dapur orang- kalau mamanya dapur itu pembayaran lancar ya pasti orang secara otomatis lebih baik nyalurin ke dapur lah. Iya. Ya berarti udah ini dong, sangat on the track Oh menuju iya betul. kegelapan. Cuman kecepatan aja. Kami juga sekarang bikin acara-acara gini pengen ngerem dikit sebenarnya. Kalau terlalu cepat kegelapan kami bingung juga. Iya, nanti tiketnya nggak laku lu gimana sih? Benar. Kalau Iya. Harga tiketnya berapa sih ini? startnya Dari- 275. Dari 275 sampai kelas yang 600.000. 600.000-nya udah habis. oh Tanpa batas sudah habis. tanpa batas sudah habis, sudah sold out. Jadi yang paling murah 275 sampai 450 Iya. ribu. Oh namanya live comedy and podcast. Iya, gitu. Iya. Live podcast. Ya podcastnya pun nanti ada Rocky Gerung, Ferry Amsari, sama Tom Lembong. Kalau sama Tom Lembong kamu udah sering interaksi. Interaksinya juga lewat tim kalau dia itu orang yang lebih susah lagi mungkin karena pernah di penjara ya. Iya. Bahkan WhatsApp pun nggak punya. Dia Nggak punya. Jadi kita WhatsApp ke pakai tim, Telegram. pakai Signal. Oh signal ya. Oh, ini pakai itu. Dan dia itu orang yang dia itu kayaknya mimpinya pakai bahasa Inggris deh. Jadi kalau kita kan ngomongnya pakai bahasa Indonesia, kalau ngomong pakai bahasa Inggris ditranslate ke bahasa Inggris. Iya. Jadi kita mikirnya tetap bahasa Indonesia, tapi mungkin kalau ada yang bagus kita translate-nya cepet ya. Iya. Kalau dia terbalik mikirnya bahasa Inggris, Bahasa Inggris dulu ya. makanya bahasa Indonesianya aneh dia tuh, Agak terbata-bata juga gitu agak ya. terbata-bata Iya. gitu. Iya. Tapi lu udah pernah ketemu? Ngobrol, Kalau gue pernah, Aku belum. dia belum. Iya. Ya sisa-sisa residu-residu pilpres lah. Iya. Tapi untung ada Coki sama Rocky Gerung. Iya. Jadi ini bisa Menyeimbangkan. lah. Dan lagi pula sebenarnya salah juga sih orang-orang yang mengkritik gua bahwa ini gimana sih Bang, lu punya pandangan politik ini masih bekerja sama dengan pandangan politik seperti ini. Taruhlah oke, Coki itu berbeda pandangan politik dan kita. Kenapa kita tidak boleh bikin acara bareng? Kenapa kita tidak bisa berdiskusi bareng? Bahkan secara ideologi yang lebih mendasar lagi, gua ini orang Kristen, lu orang Islam. Orang Islam nggak percaya Yesus itu Tuhan, musyrik gue nih, Iya. menuhankan orang, Iya. ya kan? Tapi bisa aja kita Iya berteman. berteman ya. Ya artinya kok aneh. Jadi kalau gitu gue nggak berteman sama orang Islam dong. Beda ideologinya secara gitu loh. Iya. Artinya ya
sampai kapanpun saya bilang bahwa pilihan politik Coki itu salah. Udah sampai kapanpun itu. Iya. Saya state di sini, tapi bukan artinya saya tidak boleh sepanggung dengan dia, tidak boleh berdiskusi dengan dia. Iya. Apalagi kalau tujuannya mau ini kadang-kadang anak Abah itu terlalu sayang ya sama Abah. Apalagi kalau lu mau bikin Abah menang, nggak bisa dengan cara pikir seperti itu. Orang-orang seperti Coki ini harus dirangkul gitu. Ya. Walaupun Coki udah bilang boleh, tapi nggak ada red cardnya. Oh, agak susah katanya. Iya. Oke, kalau begitu silakan buat Anda yang mau beli Kabinet Bayangin tanggal 8 Agustus silakan di tip-tip. Kategorinya yang paling mahal udah habis dari 275 sampai 450, sekarang yang tersisa bisa dikosongin tanggal 8 Agustus jam 19. Jam 19. Jam 19 ada stand up, ini lucu-lucu stand up-nya, ada Mega, ada Coki, dan ada David Nurbianto. Lo berdua stand up juga? Stand up juga. Wah, Bung Rin dan Semi juga akan stand up. Habis itu ada talk show bareng Rocky Gerung yang udah confirm lewat penghubung. Tom Lembong juga udah confirm lewat penghubung. Ferry Amsari mah gampang dia. Gampang diraih. Satu geng. Gampang diraih. Iya. Silakan bisa dibeli di tip-tip. Iya. Oke, makasih Kabinet Bayangin. Aku terima kasih. Mudah-mudahan acaranya sukses, lancar dan lucu. Ya, Alhamdulillah. oke. Terima kasih. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi dengan wawancara dengan tamu berikutnya.